wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Luqman. Kita sampai di ayat yang ke-6. Setelah kemarin berbicara tentang Al-Quran yang hakim dan Quran yang menjadi hidayah dan rahmah bagi orang muhsinin. Jadi kita diakhiri dengan karakter orang muhsin kemarin ya, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah dan rahmah buat dia. Kenapa orang itu bisa menjadi muhsin? Karena dia berpedoman pada Al-Quranul Karim. Quran dijadikan hidayah dan sekaligus menjadi rahmah. Ayat yang ke-6 ini kontrasnya sekarang. Jadi orang yang justru tidak menjadikan Quran sebagai simbol hidayah, sebagai sumber hidayah maksud saya. Oke. Ayatnya diawali dengan wawu ataf. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa minan nas, wawunya wawu ataf. Atofnya ke mana kata Ibnu Ashur? Atfun ala jumlati tilka ayatul kitabil hakim, di ayat yang kedua dari surat Luqman. Jadi atof ini bagi Ibnu Ashur menarik perhatian beliau karena dia dikomparkan dengan fungsi Al-Quran yang menjadi hikmah. Ya, seperti kemarin Quran itu bersifat hakim karena 3 hal ya. 1, karena di dalamnya itu penuh dengan hikmah. Yang kedua, karena di dalamnya ada hukum-hukum yang tegas. Yang ketiga, karena susunannya yang sangat indah dan presisi ya. Jadi kenapa Quran disebut dengan hakim? Nah, Quran yang punya karakter hakim itu kan bisa membuat orang menjadi wise, menjadi penuh hikmah. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kemarin salah satu makna hakim adalah dia menjadi hakim bagi kitab-kitab terdahulu. Orang yang mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mampu memiliki kemampuan judgment atau pemutusan ya, memberikan keputusan yang baik karena diilhami oleh Al-Quranul Karim, karena dipengaruhi oleh Al-Quranul Karim. Nah, itu bahasan Al-Quran yang hakim. Kemudian dikaitkan dengan wawu sekarang ini, wa minan nas. Kata Ibnu Ashur, anna halal kitabil hakim huda wa rahmatun lil muhsinin wa anna minan nasi mu'ridina anhu yu'thiruna lahwal hadis liyudilla an sabilillah alladhi yahdi ilaihil kitab wa hadha min muqabalati thana' ala ayatil kitabil hakim bididdi dhalika fi dhammi ma ya'ti bihi ba'dun nas. Kata dia, ini komparasi yang pertama antara pujian Allah SWT terhadap ayat-ayatnya yang hakim itu, kemudian dikasih yang berlawanan dengannya, yaitu bagaimana ada sebagian orang yang mendatangkan ayat-ayat juga, tapi ayat kezaliman tentu saja, yang dengan itu dia bisa menjerumuskan manusia. Jadi kontras sekali antara cerita yang awal tentang ayat-ayat Allah yang hakim dengan ayat-ayat Allah yang dijual nanti oleh orang ini. Itu wawunya itu fungsinya untuk itu, untuk menghadirkan komparasi yang pertama, atau yang kedua adalah karena di sini dipakai menggunakan kalimat wa minan nas, dan sebagian di antara manusia ya, itu fungsinya litashwik,
ya, untuk pengejutan, untuk menggetarkan. Kita ini kan gini, kalau misalnya di kelas ya, terus ada yang salah, misalnya melakukan kesalahan, tapi guru tidak memberitahu siapa yang salah, tapi hanya berkata, di antara kalian ini ya, nanti akan ada yang saya hukum. Nah, yang kayak begitu itu fungsinya litashwik. Namanya litashwik, kata Ibnu Ashur. Ini menarik karena menghadirkan informasi yang sangat menakjubkan. Kok ya ada? Wong ini, ibaratnya beginilah gampangannya ya, kalau saya sederhanakan biar masuk ke otak kita. Ada makanan yang enak, ada susu basi. Kok ya bisa ada orang itu milih susu basi dengan meninggalkan makanan yang baik gitu. Itu komparasi yang menarik tentu saja, biar makin kelihatan perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Poin nomor 1. Poin nomor 2, dengan tidak disebutkannya secara spesifik siapa orangnya, Quran hanya menggunakan wa minan nas, fungsinya adalah litashwik, untuk mengejutkan, untuk membuat getar, ya. Karena ini siapa ini? Bisa jadi saya juga, bisa jadi gitu. Karena kalau misalnya seorang guru bilang, saya tahu di antara kalian ini ada yang berbuat curang. Saya tahu, pokoknya di antara kalian, itu semua orang merasa ketakutan gitu. Berbeda dengan menyatakan Ahmad yang curang di kelas ini, yang lain ketawa-ketawa gitu. Ngerti maksudnya? Jadi kenapa Quran menggunakan wa minan nas gitu. Fungsinya itu litashwik. Itu menariknya. Lah, Ibnu Ashur yang mikirin begitu itu. Saya di tafsir yang lain nggak ada yang mikirin begitu. Ya, sampai segitunya ya caranya beliau di dalam melihat keindahan penyampaian Al-Quranul Karim dengan menggunakan kalimat wa minan nas yang pertama. Yang kedua, seperti kebiasaan Al-Quranul Karim, kalau diungkapkan dengan kata yang bersifat umum, meskipun kalau kita lihat konteksnya bersifat spesifik, yaitu pada orang yang bernama Nadhr bin Haris, maka ini bisa berlaku sesuai dengan bunyi teksnya yang bersifat umum, yaitu an-nas. Ya, an-nas. Jadi siapapun saja di antara manusia itu, dan nanti akan ada repetisi, diulang lagi di masa yang akan mendatang. Wa minan nas, di antara manusia itu. Oke, kita lanjutkan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia itu, sebagian dari manusia itu, man, ada orang yashtari, yang membeli, yang melakukan istira. Istira di sini ini biasanya dipakai oleh Al-Quran untuk isti'arah. Ya, misalnya Al-Quran misalnya di surat Al-Baqarah, ulaika alladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, kata Al-Quran. Nggak akan ada labanya perdagangan yang kayak begitu itu. Dia membeli kesesatan dengan hidayah. Mana yang pertama? Kata istira, ya, itu digunakan oleh Al-Quran itu seperti kalau kita seperti barter, bahasa kita. Ya, jadi orang menukarkan sesuatu sebagai pembayarannya karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Namanya istira. Mungkin konteksnya seperti dalam masa kita seperti orang melakukan proses barter. Oke, kata Al-Quran, lihat kalimat dipakai oleh Al-Quran, ulaika alladzina istarawud dhalalah bil huda. Ada orang menukarkan kesesatan ditukar dengan hidayah. Masya Allah, dia sudah punya iman, tapi dia tukar dengan kesesatan. Karena itu di Al-Quran menyatakan, fama robihat tijaratuhum, maka nggak akan ada labanya orang yang melakukan tijarah, bisnis semacam itu, istirah yang semacam itu. Nah, ini tentu jual beli yang kayak begini ini fungsinya adalah metafor saja, isti'arah saja, kan begitu toh? Karena nggak benar-benar melakukan jual beli. Gimana saya menjual iman saya dengan apa? Dengan kesesatan. Kan tidak jelas semuanya, abstrak semuanya. Nah, di ayat ini kata Ibnu Ashur, enggak, dia musta'malun fi sharihihi wa kinayatihi, kata dia. Istira' huna, jadi istira' di sini ini bisa dengan makna yang soreh,
ya memang fungsinya benar-benar melakukan jual beli seperti orang jual beli, menukar something, mendapatkan something else. Yang kedua maknanya kinayah saja. Kalau fungsinya, kalau dimaknai sorihah, ya memang soreh, dia membeli buku-buku, ya, dan nanti buku-buku itu yang dia beli dari orang-orang yang ada di Persia sana. Itu poinnya. Atau kalau dimaknai secara kinayah, ini adalah jual beli yang juga bersifat maknawi, yaitu dia ingin dari kitab tersebut, dia ingin orang-orang itu tersesatkan. Jadi dia tujuannya adalah bagaimana orang itu bisa sibuk dengan yang dia beli itu, dan kemudian berpaling dari hidayah yang berasal dari Al-Quranul Karim. Itu poinnya, ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Siapa man di sini? Kalau kita lihat rujukannya di dalam kitab tafsir, dirujukkan kepada orang yang bernama Nadhr ibn al-Haris, Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris itu profesinya dua, ya. Satu, dia adalah dokter, kalau bahasa sekarang tabib, karena dia belajar kedokteran Persia. Yang kedua, dia bekerja sebagai pebisnis internasional karena dia dagang, ya. Dari Mekah dia dagang sampai ke Persia, ke Syria, ke Yaman, dan seterusnya. Orang kaya berarti, karena dia bisa melakukan jual beli semacam itu, ya. Nah, yang menarik, dia ini termasuk kalangan elit kalau kita lihat di kalangan Mekah saat itu. Karena dia ada banyak riwayat, ya. Kita misalnya ngelihat waktu bicara tentang Al-Quran menyatakan bahwa siapa yang menyembah selain Allah dan apa yang disembah selain Allah itu semuanya akan menjadi umpannya neraka jahanam, khasabu jahannam, kata Al-Quranul Karim. Lah, yang menentang Rasulullah SAW saat itu diantaranya adalah Nadhr bin Haris, karena kumpul bareng-bareng. Ada Nadhr bin Haris, ada Abu Jahal, dan seterusnya. Jadi dia termasuk kaum elit karena gengnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Nadhr bin Haris. Lah, dia ini di awal-awal periode Mekah, ketika Nabi mendapatkan wahyu dan mulai dakwah itu, merasa bahwa sangat powerful Al-Quran itu, karena orang tertarik mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran itu. Sehingga Nadhr bin Haris itu kepikiran, bagaimana kalau seandainya saya menandingi Muhammad SAW dengan cara membeli buku-buku cerita tentang raja-raja Persia. Dulu saat itu dua imperium raksasa adalah Romawi dan Persia. Katanya Nadhr bin Haris, Nabi Muhammad itu menceritakan tentang kisahnya. Kalau kita lihat dari proporsinya, ya, kaum-kaum yang kecil, komunitas kecil, kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Hud, kecil-kecil saja. Lah, maka pikirnya Nadhr bin Haris, kalau saya bisa bercerita tentang raja-raja Persia yang jauh lebih hebat, ya, Bahram, Rustum, Isfandiar, kata dia, tentu itu akan jauh lebih memikat dibanding cerita-cerita tentang Ad, Samud, dan selainnya sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga katanya dia, kalau saya bisa melakukan itu, tentu saya akan bisa memikat hatinya orang-orang Quraisy untuk tidak mendengarkan Al-Quran, tapi balik mendengarkan cerita-cerita saya, ya, tentang raja-raja Persia tersebut, karena bagi dia tentu itu akan jauh lebih menarik. Yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga, meskipun Ibnu Ashur tidak merujukkan kepada Nadhr bin Haris, tapi mufassir yang lain merujukkan juga kepada Nadhr bin Haris. Dia membeli mughanniyat.
ya, penyanyi-penyanyi perempuan ya yang diminta untuk menyanyikan lagu kalau orang-orang itu hendak pergi ke Nabi Muhammad SAW mendengarkan Al-Quran, sehingga harapannya ini komplit, jadi ada lagunya, ada ceritanya, dan pasti menarik, pasti saya bisa memikat hatinya orang-orang Quraisy. Itu kira-kira pikirnya Nadhr bin Haris. Sehingga Nadhr bin Haris itu maka dia pergi ke Syria untuk melakukan itu. Ya, dia menyatakan kana yusafiru fi tijaratin ila biladi Faris. Kemudian dia beli ya kitab-kitab para hero-heronya mereka itu, kata dia abtalihim fil hurub ya, dan seterusnya itu. Terus dia bilang begini, in kana Muhammadun yuhaddithukum bi ahadithi Adin wa Samud fa ana uhaddithukum bi ahadi Rustum wa Isfindiyar wa Bahram, kata dia. Jika Muhammad itu memberikan cerita kepada kalian tentang kisah-kisah kaum Ad, Samud, aku akan ceritakan kepada kalian kisah-kisah Rustum, Isfandiyar dan Bahram, kata dia. Maka dan dia bilang sama biduan wanita yang dia beli itu, kalau ada orang yang mau datang ke Nabi Muhammad, dipanggil sama dia, terus bilang sama si perempuannya itu, dia bilang kasih makanan, kasih minuman dia, dan menyanyilah, kata dia. Sehingga itu yang disebut Al-Quran dengan lahwal hadis. Oke, mari kita lihat ya. Quran kemudian menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis ini kata yang sangat menarik, karena dari kata ini nanti terjadi perbedaan di kalangan para ulama fikih tentang musik, karena memang beberapa sahabat dan tabi'in mengartikan lahwal hadis itu dengan musik. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Beliau menyatakan la ilaha illallah wallahi wallahi wallahi, kata dia. Lahwal hadis itu musik. Ya, sehingga beberapa ulama itu menyatakan bahwa musik dihukumi haram. Kalau kita tanya kepada semua orang yang mengharamkan musik, dasarnya adalah Luqman ayat ke-6. Padahal kalau kita lihat di surat Luqman sendiri, nggak ada kata musik. Adanya adalah lahwal hadis. Jadi meskipun ini yang biasanya disebut dengan dalilnya jelas, tapi istidlalnya tidak jelas. Ya. Jadi persis seperti ayat ini dalilnya clear, memang jelas, tapi istidlalnya tidak jelas. Sehingga kenapa kemudian melahirkan perbedaan? Ini nanti penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau kita buka kitab fikih, memang pendapat yang paling kuat rata-rata kalau kita buka kitab fikih sampai detik hari ini, musik haram. Bahkan kalau kita lihat Madzhabul Arba, semuanya mengharamkan musik. Dan yang paling keras ngarapin musik adalah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Makanya kalau kita belajar, jangan jauh-jauh lah, dulu Sulam Taufik, Sapina, dan segala macam itu, ada yang dikenal dengan alatul malahi, ya, yang diharamkan. Nah, terus bagaimana kita menyikapi ini? Itu yang harus kita pikirkan nanti ya. Kita lihat dulu kata lahwal hadis. Lahwal hadis itu terdiri dari 2 kata ya. Lahwun itu sebenarnya gini fungsinya. Apapun yang dimaksudkan untuk membuat kita itu senang, sehingga kita lalai dengan sesuatu yang penting dan berlama-lama dengan sesuatu yang tidak penting tersebut. Namanya lahwun. Singkatnya begitu. Bahasa mudahnya hari ini namanya amusement atau entertainment. Itu namanya lahwun. Misalnya Quran menyatakan innama hadhil hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi dunia juga disebut dengan lahwun. Kenapa? Karena dunia ini dengan seluruh keindahannya bisa melalaikan orang dari akhirat. Jadi apapun yang melalaikan kita dari sesuatu yang lebih penting, yaitu akhirat, dalam kaitannya dengan dunia, dan membuat kita bersenang-senang kemudian di dalamnya, namanya lahwun. Makanya dunia disebut lahwun oleh Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena fungsinya begitu.
Tapi apakah dunia itu terlarang? Nah, itu nanti menariknya ya. Karena itu kita harus hati-hati melihat penggunaan kata lahwun di sini. Oke, maknanya lahwun begitu. Yang kedua, hadis makna dasarnya ya ucapan, perkataan, cerita, namanya hadis. Makanya ada hadisur rasul, ada sunnatur rasul. Ya. Biasanya kalau kita ada ulama yang membedakan, hadis lebih dianggap sebagai ucapan Nabi Muhammad, ya, atau qaul yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sunnah meliputi ada fi'ilnya Nabi, ada takrirnya Nabi, ada macam-macamnya Nabi, ya, termasuk haliyahnya semuanya, ya, syama'ilnya Nabi masuk sunnah. Nah, kenapa? Karena hadis biasanya memang dimaknai dengan perkataan atau ucapan. Jadi kalau kita pahami secara letterlek, lahwal hadis berarti ya perkataan yang melalaikan atau perkataan yang sia-sia. Namanya lahwal hadis. Loh, kok bisa nanti ini kok bisa ke musik? Ini yang menarik. Karena kalau kita lihat konteksnya, yang dimaksud dengan lahwal hadis, maka kalau kita rujukkan kepada Nathur bin Haris, lahwal hadis isinya apa? Cerita-cerita seperti cerita yang dibeli oleh Nathur bin Haris tadi, yang digunakan untuk membuat orang itu tidak terpikat dengan Al-Quranul Karim, yang pertama. Yang kedua adalah nyanyian-nyanyian, yang juga nyanyian itu kalau kita pikirkan ya juga isinya hadis, karena ada lirik-liriknya dan seterusnya yang dinyanyikan oleh biduan wanitanya Nathur bin Haris. Itu kalau lihat konteks. Tapi menariknya Quran tidak menggunakan bahasa yang spesifik, menggunakan kalimat yang umum, lahwal hadis. Menarik ya. Gini, kadang Quran atau hadis itu menggunakan kata yang spesifik, terus para ulama mencari makna umumnya. Seperti misalnya khomer misalnya. Quran itu misalnya menyatakan sesungguhnya khomer itu haram. Tidak disebut sesuatu yang memabukkan, ya, tapi kalimatnya innamal khomru, yang haram itu. Khomer itu bagi orang Arab ya minuman. Khomer itu bukan sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang dihirup, bukan begitu khomer. Khomer itu ya sesuatu yang diminum, kan begitu toh. Nah, kenapa para ulama kemudian bisa mengharamkan marijuana misalnya, bisa mengharamkan ganja, bisa mengharamkan drug dan seterusnya? Karena hadisnya kalau dirujuk dalilnya, dalil yang dipakai adalah innamal khamru. Loh, kok bisa ke sana? Karena dari khomer itu terus ditarik ke umumnya. Khomer itu apa, kenapa? Dicari ilatnya oleh para ulama. Ilatnya apa? Ilatnya adalah ya iskar itu, memabukkan itu, gitu. Maka apapun yang memabukkan menjadi diharamkan. Ayat ini menarik, ayat ini umum, bukan yang khusus. Yang khusus apa? Musik itu khusus. Ayatnya bunyinya lahwal hadis. Perkataan atau ucapan yang melalaikan, yang sia-sia. Kalimatnya begitu saja. Jadi tidak dirujukkan kepada bendanya. Nah, karena itu kita nanti kalau menghukumi musik itu haram, mestinya juga harus dilarikan kembali kepada bunyi awalnya ayat ini, yaitu lahwal hadis. Nanti kita macam-macam ya. Kita lihat, misalnya saya tunjukin ini beberapa makna ya yang kita dapatkan. Misalnya yang pertama, ada yang mengartikan yang pertama pendapatnya Ibnu Mas'ud, ini jelas al-ghina, nyanyian kata Ibnu Mas'ud. Ada yang menyatakan mizmar, seruling. Jadi yashtari lahwal hadis itu beli seruling, beli gitar, beli ada asyirku billah, loh makin luas. Ada yang menyatakan al-hasan, bahkan ma'alha anillahi subhanah, apapun saja yang melalaikan kita kepada Allah SWT. Jadi para ulama sendiri kalau kita perhatikan di dalam tafsir itu ternyata beda-beda. Tidak hanya menafsiri musik, meskipun ada di kalangan sahabat dan tabi'in yang menafsiri dengan musik.
Makanya misalnya Ibnu Hazm misalnya, Daud Al-Zahiri misalnya ya, dari madhab Al-Zahiriyah, itu bahkan menyatakan tidak ada satupun dalil yang berkenaan dengan musik itu, kata dia, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu bagi dia nggak ada keharaman dari musik. Tapi ulama yang lain menyatakan, enggak, jelas haramnya, dan seterusnya. Karena itu nanti menarik ya. Makanya kita harus bisa memahami apa sih sebenarnya lahwal hadis itu. Oke, kita lanjutin dulu. Ada yang menyatakan bahkan yang dimaksud dengan lahwal hadis itu al-jidal fiddin. Ya, berargumentasi, debat dalam urusan keagamaan dan seterusnya, itu juga bisa disebut dengan lahwal hadis. Prinsipnya adalah apa saja yang membuat orang itu menjadi lalai dan melupakan ajaran agama. Itu saja sebenarnya prinsipnya dari kata lahwun itu. Sekarang kita lihat. Yang menarik kalau kita perhatikan, para ulama kita ini menafsirkan lahwal hadis itu secara mudahnya hari ini kita bisa bedakan menjadi dua bagian. Ya. Satu, kelompok yang menyebut lahwal hadis itu hanyalah musik. Jadi ini misalnya diikuti oleh, terutama kalau hari ini ya, teman-teman salafi. Yang menarik, NU itu mazhabnya Syafi'i, tapi justru NU membolehkan musik. Menarik ya. Padahal yang paling ketat adalah Syafi'i. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini yang harus kita pelajari. Karena ini penting untuk bahas lahwal hadis ya. Yang pertama, yang memilih musik itu sebagai haram, pijakannya satu karena ayat ini. Kalau dari Quran. Jadi lahwal hadis itu difahami milih kaul-kaul yang menyatakan maknanya musik. Seperti tadi, seperti dari Ibnu Mas'ud dan teman-temannya ya. Dan para tabi'in semua terlalu banyak ulama besar dalam Islam itu yang memang menafsiri lahwal hadis dengan musik. Pendapat yang pertama. Dan ada lagi ayat-ayat Quran yang menyatakan misalnya afamin hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu, di surat An-Najm misalnya ya. Antum samidun maknanya antum lahuna wa ghafiluna. Ya, terhadap apa itu? Para ulama menyatakan ini juga musik. Afamin hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Tapi kalau pada cerita-cerita yang enggak jelas, pada musik, mereka itu samidun. Ya. Dia ghafilun. Ya. Kalau terhadap Quran dia samidun. Kenapa kata begitu? Karena begitu itu? Karena dia masuk di dalam lahwal hadis tadi atau as-sumud. As-sumud itu al-ghaflah anisyai'. Ya. Sama maknanya. Itu biasanya dipakai dalil itu untuk mengharaman musik. Yang berikutnya hadis-hadis yang sangat banyak itu. Misalnya hadis yang paling kuat adalah biasanya nanti di akhir zaman umatku itu akan menghalalkan sutra, musik dan zina. Ya. Jadi tiga itu dijadikan satu dan itu paling kuat dipakai untuk dalil. Lihat tuh, benar kan? Sekarang ada orang yang menghalalkan khomer, sutra dan musik kan? Ya, karena kata Rasulullah SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, pasti akan ada dari umatku itu kaum yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sekelompok orang yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khomer, dan menghalalkan ma'azif, yaitu lagu atau musik atau alat musik. Nah, biasanya ini yang banyak dipakai untuk mengharamkan musik. Ya, saya sudah bacakin semua hadisnya terlalu panjang. Nah, kenapa kok ada yang menghalalkan? Karena ternyata ada juga banyak hadis yang menunjukkan kehalalan musik. Oke, yang pertama, misalnya ada hadis yang paling kuat itu ketika Rasulullah menutup telinga waktu dengerin musik. Ya,
waktu ada gembala yang bawa seruling membunyikan, oh ini, terus ditutup begini. Karena terus bertanya, kamu masih dengar enggak? Rasul tidak mau mendengarkan. Rasul apa Abu Bakar, saya kok lupa. Yang jelas ini dipakai sebagai dalil. Berarti kalau diharamkan mestinya ya tidak dibolehkan. Toh hanya ditutup, berarti tidak diharamkan. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah di hari Tasyrik itu kedatangan 2 orang gadis Ansor yang membawa rebana dan nyanyi-nyanyi. Setelah itu masuk Abu Bakar As-Siddiq. Begitu masuk, Nabi Muhammad itu menutupi mukanya dengan kain, ya, karena Nabi tidak mau melihat 2 perempuan ini yang sedang main rebana itu dengan nyanyi-nyanyi. Setelah itu Abu Bakar masuk dan Abu Bakar marah-marah. Kata Abu Bakar, kenapa kok ada seruling setan di rumah Nabi? Kata Abu Bakar. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyatakan biarkan Abu Bakar karena hari ini adalah hari raya. Masing-masing orang itu punya hari raya. Diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus kemudian kakinya Aisyah itu dorong-dorong kedua perempuan itu. Cedang, kamu keluar. Karena bapaknya gak senang. Ya, itu kisahnya. 1. Tapi itu menjadi dalil kebolehan musik. Ya, masih banyak ya. Nanti terlampau panjang lah. Saya tidak membacakan semuanya. Tapi ternyata, dan ada banyak sahabat ya yang juga memiliki alat musik. Ibnu Zubair misalnya, punya gitar di rumahnya. Dan seterusnya. Jadi, loh kok ya bertentangan ya. Nah, terus gimana kita mendapatkan hal yang kayak demikian itu? Kalau kita mendapatkan 2 hal, apalagi Nabi ya, kalau kita baca Nabi apakah bersyair, Nabi apakah para sahabat apakah juga melantunkan syair? Iya. Di perang Khandaq melantunkan syair, di Uhud juga melantunkan syair, dan syair itu ada lagunya. Nah, maka ini pendapat yang pertama ya, yang harus kita jadikan pegangan. Ternyata tidak tunggal. Apalagi kalau kita mikir pakai yang yang Daud Az-Zahiri dan seterusnya ya, makin jelas sekali. Jadi 1 yang mengharamkan secara total, yang kedua enggak. Kenapa? Karena buktinya ada dalil-dalil yang semacam ini. Oke. Yang ketiga, yang paling kuat lagi. Yang seringkali dilupakan adalah bahwa musik itu juga mengalami perubahan. Entertainment itu mengalami perubahan. Zaman saya kecil, entertainment itu ya hanya drama di radio. Belum ada film saat itu. Baru muncul TVRI, ya. Terus kita baru bisa nonton film itu seminggu sekali, yaitu Sabtu malam Minggu. Baru TVRI itu nanti ada filmnya, jam saya lupa udah habis Isya atau apalah. Baru kita bisa nonton film itu seminggu sekali. Zaman saya masih SMP dan seterusnya, SD. Atau hari Minggu itu ada lagi drama, yaitu tok wis hiburan itu. Hari Minggu itu ada lagu-lagu sama Aku Cinta Indonesia dulu ada drama. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Selain itu televisi ya cuman Dunia Dalam Berita, nggak ada yang lain. Oke. Nah, berkembang musik itu. Kemudian sekarang sampai seperti yang kita ketahui hari ini. Loh, apakah musik itu juga mengalami perkembangan? Entertainment mengalami perkembangan di masa sahabat dengan masa sekarang? Iya. Jadi dulu itu yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam konteks pembicaraannya Abdullah bin Mas'ud sebagai musik adalah 1 paket entertainment di mana di dalamnya ada perempuan, terbuka aurat, ada minum-minuman keras, ada hal-hal yang membuat orang itu kemudian lalai dengan kewajibannya, lalai dari sholatnya, lalai dari kewajibannya. Itu yang dimaksud dengan musik dalam masa itu. Jadi kalau orang ngomong musik masa itu ya begitu itu. Atau kayak beginilah, dulu yang disebut dengan musik itu awalnya sebelum ada industri, sebelum ditemukan kaset, sebelum ditemukan piringan, sampean mungkin masih SD, SMP masih ada lah CD, VCD, DVD. Sekarang enggak ada, kita nyari DVD, CD, enggak ada yang jual sekarang, susah. Sekarang sudah pakai USB semuanya orang-orang. Jadi, kalau kita perhatikan, berkembang dulu yang namanya musik itu ya konser.
Nggak ada musik itu di USB, nggak ada. Ya konser ada orangnya dan lama. Atau ginilah, sampean pernah dengerin lagunya Umi Kulsum. Bosen dengerinnya itu, karena intronya itu lama, belum nyanyinya itu. Waduh, iso 15 menit sendiri itu, baru masuk lagunya. Sekarang orang bikin lagu singkat, 5 menit, 3 menit. Sudah tidak kayak orang dulu. Dulu itu orang harus datang, di dalamnya ada perempuan, di dalamnya ada mabuk-mabukan, dan dia lupa dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Atau kalau di Jawa, mudahnya itu seperti tayub, atau seperti apa ya, tayupan, atau apa namanya, ya tayub lah. Apa istilah yang lain dari tayub itu? Ngerti tayub, Imron? Nggak tahu mungkin, nggak ada di Madura mungkin. Tayub, tayub itu ada penari perempuannya, ada mabuk-mabukannya, mesti ada bir di dalamnya, ada judi, ada ronggengnya. Ya, jadi biasanya model arisan kalau di Jawa. Jadi arisan nanti datang ke semuanya orang ke situ, tayupan, ngundang. Dan pasti ada masyarakat, sekarang masih ada di pelosok, di daerah-daerah, itu minumannya kadang karena biar tidak mencolok kepada anak-anak kecil, ditutupin apa atau diwadahin, padahal bir itu, semuanya begitu. Jadi kalau tayupan nggak ada tanda, misalnya tanda mungkin nggak ada di Madura, nggak ada perempuannya, nggak ada judinya, nggak ada khomernya, ya bukan tayupan. Dan saya paling benci begitu itu, karena masih kecil di daerah saya ada itu, terutama orang yang Kejawen atau orang dari Banyuwangi, kadang begitu, tandaan atau tayupan istilahnya. Dan lama itu musiknya Jawa nang walah dan seterusnya itu. Dulu begitu, sekarang udah hampir tidak ada. Sekarang diganti ya jadi apa namanya, mungkin ya yang agak mirip ya seperti dangdut koplo. Sama, kita ini kalau hadir di dangdut koplo, itu ndak 5 menit. Hadirnya itu, konsernya misalnya kapan? Konsernya asar, itu sampai bablas isya, lah gitu toh. Kita harus datang itu misalnya sebelum zuhur. Karena kalau ndak gitu desak-desakan, ndak bisa dapat yang paling depan. Di dalamnya ada khomer. Pasti, nggak ada namanya ada dangdut koploan itu ndak ada yang mabuk. Ada yang mabuk, makanya sering berkelahi. Aurat diumbar kemana-mana dan seterusnya. Nah tentu yang kayak begitu itu disebut dengan lahwal hadis. Nah sekarang bagaimana musik yang sampean download, ada di HP, ada di background kalau waktu belajar dan seterusnya dan seterusnya. Tentu hukumnya harus kita bedakan dengan konsep lahwal hadis sebagaimana di awal tadi, gitu maunya. Karena itu berbagai macam lahwal hadis itu seakan-akan Quran ngasih tahu alasannya. Ya, karena itu lihat kalimat berikutnya setelah Quran menyatakan mayyastari lahwal hadis, dikasih alasannya. Kapan lahwal hadis itu menjadi dilarang? 1, liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Yang kedua, wayatakhidaha huzwa. Jadi lahwal hadis, atau kalau kita mudahkanlah entertainment, atau lebih spesifik lagi musik, itu kapan menjadi haram? 1, kalau liyudilla an sabilillah, kalau dia digunakan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Pada konteks Nadhr bin Haris, diapain dia? Ya memang dihadirkan untuk apa? Agar orang tidak datang ke majelisnya Rasul, biar dia datang ke situ, disesatkan memang. Jadi sekarang pertanyaannya, ada enggak lagu yang menyesatkan? Ada banyak. Ini belum bicara penampilan ya saya. Bicara lagu saja. Ada enggak lagu yang menyesatkan? Banyak. Contoh, Cinta Satu Malam. Contoh, jelek-jelek ya, saya malu menyebutkannya itu. Banyak sekali lagu-lagu dangdut koplo yang jelek-jelek, syairnya itu banyak banget. Yang syairnya mengeksploitasi seksualitas, atau lagu rap-rap Jawa. Saya sesekali saya melihat, bukan untuk apa-apa, tujuan untuk karena saya ngajar sosial, jadi saya harus tahu pop culture dan segala macamnya. Pop Jawa itu, rap Jawa itu banyak yang jorok banget.
meso, nyebut, mohon maaf ya, alat kemaluan laki perempuan secara vulgar. Rap-rap Jawa banyak di YouTube. Nggak usah ditonton ya, saya cuma cerita saja. Jadi banyak. Nah yang kayak begini tentu nggak bener. Nah yang pertama, itu baru dari lirik saja. Yang kedua, penampilannya juga banyak. Nah, itu yang harus kita lihat. Apakah lirik itu akan menyesatkan orang dari jalan Allah? Apakah penampilannya akan menyesatkan orang dari jalan Allah? Itu semuanya masuk kategori nanti liyudilla an sabilillah. Nah, tapi kalau Anda ngelihat musik, nggak ada apa-apanya ini, justru membuat Anda kangen sama Nabi dan seterusnya. Ini nggak bisa lah. Nggak bisa itu masuk dalam kategori liyudilla an sabilillah. Maksud sampai dengerin bahibak wa baridak, ya ndak mungkin lah. Aku mencintaimu ya Rasulullah, aku menginginkanmu ya Rasulullah, watmanna busidak, dan aku ingin mencium tanganmu ya Rasulullah. Ya ndak mungkin lah kita mikir ke mana-mana, ya, dan seterusnya. Itu poin yang pertama, liudilla an sabilillah bi ghairi ilmin. Yang menarik, Nadhr bin Haris itu nggak tahu sebenarnya kalau dia yang dia beli itu menyesatkan orang ke jalan setan. Dia tidak tahu. Dia itu awalnya ya hanya sekedar untuk musuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata yang dia lakukan itu menyesatkan orang dari jalan Allah SWT. Itu yang disebut dengan bighairi ilm. Yang kedua, bighairi ilmnya itu bisa dirujukkan ke yastari. Jadi bighairi ilm itu bisa menjadi adjektifnya atau sifatnya liyudilla bighairi ilm atau yastari bighairi ilm. Dua-duanya boleh. Ya, kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai. Jadi kalau yastari bighairi ilm, apa maknanya? Orang ini membeli, tapi dia kenapa kok disebut pembeli yang tidak tahu, tidak punya ilmu? Atau kalau bahasa kasarnya pembeli yang goblok, pembeli yang bodoh. Kenapa disebut pembeli itu bodoh? Karena orang itu kalau membeli, di otaknya adalah menguntungkan buat dia. Atau kalau dia membeli sesuatu itu, ya saya memang dapat manfaat darinya. Aku tak tuku nasi geprek lah, cek nih aku seneng ya. Misalnya. Selalu orang itu karena ada keuntungannya. Ya, 2 menit lagi insya Allah. Nah, karena itu kata dia, kenapa kok disebut pembeli yang bodoh? Karena dia membeli tidak tahu. Dia membeli sesuatu yang dia tidak tahu ternyata yang dibeli itu akan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah SWT. Itu namanya membeli bodoh. Seperti kita beli duren terus dibuka, loh nyeprek ya Allah. Itu namanya yastari bighairi ilm. Ya, itu maksudnya begitu. Dia tidak tahu ternyata yang dibeli itu tidak memberikan manfaat. Karena tidak ada membeli itu tidak karena ada unsur kemanfaatan. Nah kalau sampean membeli sesuatu yang tidak punya manfaat, sampean bilang apa? Duh cek goblok ya aku mau yo lah gitu loh. Itu namanya yastari bighairi ilm gitu. Jadi bighairi ilm itu bisa dua ya. Bisa yastari bighairi ilm, bisa liyudilla bighairi ilm. Terakhir, yang kedua, jadi syarat lahwal hadis itu diharamkan adalah yang pertama menyesatkan dari jalan Allah, yang kedua wayattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai olok-olokan, istihza. Jadi memang digunakan untuk jelek-jelekin agama ini. Nah sekarang kita tanya, ada enggak lagu menjelekkan agama? Banyak. Ada enggak perform entertainment digunakan untuk jelek-jelekin agama? Banyak. Ada ndak film untuk menjelekkan agama? Banyak. Sampai kalau nonton film Hollywood, banyak yang digunakan untuk menjelekkan Islam. Banyak. Selalu yang jadi teroris nembak-nembak pakai imamah seperti Arab. Nah, ya dah. Dan banyak film-film itu yang dibikin untuk membuat orang jauh dari Allah. Misalnya hampir semua film-film tentang misalnya ada makhluk asing datang ke bumi untuk karena mau menguasai bumi dan segala macamnya, nanti akhirnya dihancurkan oleh manusia di bumi. Idenya sebenarnya apa? Kita ini lebih hebat, kita ini punya akal, kita ini pinter, dan semua yang berasal dari tempat yang lain yang digunakan untuk ngatur kita, karena dengan menyatakan ini Superman lah atau apalah, itu sebenarnya tidak baik untuk kita. Karena kita bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Maksudnya agama itu kan dari langit sana.
Idenya sebenarnya itu yang mau didiseminasikan oleh film-film Hollywood. Banyak sih ngatos ngoten itu. Banyak yang seperti itu. Lah, itu yang harus kita hati-hati. Atau yang vulgar, yang memang jelek-jelekin Islam secara vulgar. Lah, kalau yang kayak begitu haram. Itu namanya lahwal hadis. Musik yang untuk menjelekkan Islam misalnya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan wayat takhidaha uzwa. Kalau sekarang maka lahwal hadis tidak bisa hanya musik, rek. Lahwal hadis itu bisa cerita, bisa buku, bisa drama, bisa TikTok, bisa YouTube, bisa entertainment, bisa apa saja lah, movie, semuanya lahwal hadis. Karena itu menariknya Quran. Kenapa Quran kok tidak menggunakan mayyastaril musiqa misalnya, atau mayyastaril ma'azif? Kenapa? Karena berkembang. Hiburan juga berkembang. Ada drama sekarang. Dulu ada drama nih wong Jawa jenenge ketoprak. Ada? Atau wayang kulit. Sekarang udah ndak laku. Anak sekarang nonton wayang kulit tidur dan seterusnya. Nonton ketoprak garing, nggak suka. Karena memang akan berubah, tapi itu lahwal hadis sesuai dengan masanya. Nah, itu yang dilupakan oleh kelompok yang kemudian beristihad, pokoknya semua musik haram. Padahal dia berevolusi gitu. Karena itu kita harus ngelihat, makanya Quran itu Masya Allah ya, setelah ngasih lahwal hadis, dikasih ilatnya. Asalkan ilatnya itu liudilla an sabilillah dan istihza, ya, maka dia haram. Kalau enggak, ya enggak. Ya enggak. Ulaika lahum adzabun muhin. Saya cepatkan. Mereka itulah, ya, mereka lahum, khusus bagi mereka itu adzabun muhin, azab yang menghinakan. Kenapa kok dikasih adzabun muhin? Ya karena dia menghinakan agama Allah. Jadi balasan itu sesuai dengan amal. Al-jaza min jinsil amal, kata orang Arab. Ya, sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya begitu ya sesuai. Karena dia menghinakan agama Allah, azabnya juga azabun muhin. Imam Fakhrul Razi punya pendapat yang menarik lagi tentang azabun muhin. Kata dia, azabun muhin itu adalah orang yang disiksa dan dihinakan karena dia tidak akan dikeluarkan. Sementara kalau azabun yang tidak muhin, itu berarti dia diazab, tapi fungsinya untuk tadhir, untuk penyucian dari dosanya. Sehingga kalau disebut azabun muhin, itu berarti orang kafir, kata Imam Fakhrul Razi. Jadi kalau azabun muhin, dan itu sesuai dengan ulama yang menyatakan ayat ini tidak bisa dipakai dalil untuk haramnya musik, karena ini adalah untuk orang kafir, begitu. Ya. Kenapa? Dikuatkan dengan satu konteksnya Nadhr bin Haris yang kafir. Wa minan nas itu dini dimaknai dengan ya ai al-kufar. Wa minan nas itu. Apalagi diakhiri dengan azabun muhin yang menurut Imam Fakhrul Razi itu azab lil kufar, bukan azab lil mu'minin. Begitu. Itu perbedaannya di kalangan mufassirin ya. Tapi intinya adalah gini ya. Ternyata Quran itu meskipun begitu indahnya, sampai Allah melukiskan dengan hakim, kalimat yang singkat padat, tapi sebenarnya orang kalau mau gini, orang itu kan terpikat karena apa sih? Satu, karena keindahan. Keindahan itu artinya muhkam dalam bahasa Arab. Karena indah, susunannya indah dan seterusnya. Mestinya orang terpikat dengan Quran. Satu, karena muhkamnya. Dua, karena ajarannya itu melahirkan wisdom. Mestinya orang juga terpikat dengan Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran itu bisa jelas antara kebaikan dan keburukan, clear. Karena dia dzu hukum, ya, berarti mestinya harus terpikat kan begitu. Tapi ternyata Quran yang sebegitu hakimnya itu, ternyata nanti orang bisa tidak terpikat. Kenapa? Karena dia dilalaikan dengan sesuatu yang lain, yang menandingi Al-Quran. Ya, yang disangka dia akan mendapatkan gantinya dari Al-Quran, yaitu lahwal hadis, gitu. Dan dibikin begitu, memang dibikin menyenangkan, ya, yang disebut Al-Quran dengan lahwul hadis. Saya kira satu ayat saja untuk hari ini ya, karena memang hujan dan tidak banyak yang hadir ya. Jadi kita simpan dululah pembahasan berikutnya, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Insya Allah di pertemuan mendatang. Hari ini kita hanya melihat satu kisah tentang orang yang diberikan Allah
dengan berbagai macam kenikmatan, tapi justru menggunakan semua kenikmatannya itu justru untuk membuat orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.